Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Sri, Bu Wahyu, Pak Andika? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, alhamdulillah. Ya, sebelum kita praktek kucing ya yang nanti akan dibawakan oleh Bu Nasih dan Bu Wahyu sebagai kucing, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bertemu untuk melakukan praktek kucing tanpa halangan suatu apapun. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum percakapan kucing dimulai, perkenalkan saya Misri A sebagai pengamat pertama, dan yang pengamat kedua Pak Andika. Nanti kuc akan dibawakan oleh Bu Sri Sunarsih dan kucingnya akan dibawakan oleh Bu Wahyu Abrikawati. Dan sebelum percakapan kucing dimulai, nanti ada beberapa pertanyaan untuk kuc pada pertemuan ini. Dan yang ingin saya kembangkan antara lain satu, yang pertama itu Bu, ada alur tirta. Jadi alur tirta seperti yang kita ketahui itu ada 4 komponen ya Bu. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada identifikasi masalah, terus yang ketiga itu rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Terus yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh coach Bu, seperti itu. Dan itu mungkin rubrik yang akan saya gunakan Bu, kalau boleh tahu itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coach. Terima kasih Bu Misri yang bertugas sebagai pengamat. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan nanti ada kesadaran penuh, yang kedua mendengar aktif ya Bu, betul. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi 3 kompetensi yang ingin coach kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin secara spesifik jenengan kembangkan? Iya, saya akan lebih mengobservasi ke pertanyaan berbobot. Jadi Anda akan memunculkan pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus kira-kira indikator tercapaian yang ingin dicapai itu seperti apa Bu? Harapan saya melalui praktik kucing ini, melalui pertanyaan berbobot ini, yang pertama saya sebagai coach bisa mengarahkan kucing atau Bu Wahyu untuk mendapat solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, kucing bisa memunculkan ide-ide yang baru Bu. Jadi harapan coach nanti setelah perbincangan kucing itu yang pertama bisa mengarahkan kucing untuk memunculkan
menyelesaikan masalah dan ide-ide baru mungkin ya Bu. Iya, Terus ide baru yang bisa yang kedua memunculkan ide baru. Iya, jadi terima kasih atas pernyataan yang diberikan Coach, dan monggo waktu dan tempat dipersilahkan untuk melakukan percakapan kucing. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Sri gimana kabarnya? Juga sehat Bu, walaupun kita sebagai guru selalu dituntut untuk selalu Banyak kegiatan banyak kegiatan. Sekarang apalagi sudah akan ada diberlakukan absen Android ya Bu, jadi kita harus pagi hari sudah sampai di sekolah. Begini Bu Wahyu, bolehkah saya duduk di sini Bu menemani panjenengan? Monggo Bu, silahkan. Iya. Hari ini saya ingin mengajak Bu Wahyu ngobrol nih. Oh, iya. Kayaknya sih agak lama. Kira-kira Bu Wahyu bersedia apa tidak, atau keberatan atau tidak Bu? Alhamdulillah Bu, ini saya juga lagi pelajaran agama ya Bu. Jadi kita bisa sharing ilmu seperti itu Bu. Iya. Sebenarnya sih saya sedang butuh teman untuk bercerita Bu, sharing ilmu untuk permasalahan yang saya hadapi Bu. Berarti kebetulan sekali ya Bu. Iya. Jadi kita sudah lama nggak ngobrol ya. Iya. Jadi saya ingin ngobrol sama Bu Wahyu. Bu Wahyu kebetulan ada masalah yang ingin dibicarakan. Sharing ilmunya Bu kita. Iya. Baiklah Ibu, semoga nanti pembicaraan kita bisa bermanfaat ya Bu. Amin, amin, amin. Akhir-akhir ini saya perhatikan kok Bu Wahyu kayak agak gimana ya Bu, tidak bersemangat gitu. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Wahyu? Makasih loh Bu, Ibu memperhatikan saya. Iya Bu, benar. Emang saya itu sedang ada sedikit masalah Bu. Saya ingin sharing ilmu, mungkin dari Bu Sri bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Jadi kira-kira apa ya yang bisa saya bantu ya Bu untuk menyelesaikan masalah panjenengan itu? Gini Bu, sebenarnya itu siswa di kelas saya itu seperti motivasi belajarnya atau semangat belajarnya itu akhir-akhir ini kok menurun gitu ya Bu. Berarti nanti Tidak fokus di Iya. kelas itu Bu. iya, setelah kita ngobrol nanti tujuan akhir dari obrolan kita itu apa ya Bu? Tujuannya Ibu itu apa? Tujuannya yaitu supaya siswa di kelas saya itu bisa motivasi belajarnya atau semangat belajarnya itu bisa meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka seperti itu. Jadi kalau boleh saya mengambil ini, coba ceritakan lagi kepada saya apa yang Bu Wahyu rasakan saat ini. Jadi yang saya rasakan itu ketika saya mengajar anak-anak itu suka males-malesan gitu Ibu. Jadi kayak kurang memperhatikan, tidak fokus ya. tidak fokus. Terus kalau waktu mengerjakan tugas-tugas juga anak-anak itu asal-asalan Ibu. Iya. Berarti tidak bersemangat gitu ya. Iya, tidak bersemangat, kurang motivasinya juga. Terus yang membuat apa sih yang membuat Bu Wahyu itu merasa kurang bersemangat gitu Bu? Tadi ya karena murid-muridnya itu tidak bersemangat ya Bu. Iya. Jadi Ibu tidak bersemangat seperti itu. Saya merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu. Tidak fokus. Maksudnya muridnya itu tidak mau diajar atau bagaimana Bu? Ya mau, tapi memang malas-malasan seperti itu ya Bu. Ya jadi kayak kurang termotivasi ya Bu. Iya. Terus sekarang saya jadi mengerti nih maksud Bu Wahyu. Coba Bu Wahyu jelaskan dulu bagaimana sih proses pembelajaran yang Bu Wahyu laksanakan di kelas itu. Ketika Bu Wahyu mengajar itu di kelas itu seperti apa? Jadi kayaknya itu anak-anak itu sering ngantuk. Jadi prosesnya kan Kamu diulangi sekali ya? Iya. Baiklah, saya mengerti maksud. Saya mengerti maksud Bu Wahyu. Jadi saya ingin sekarang Bu Wahyu ceritakan atau jelaskan dulu bagaimana sih proses pembelajaran yang Bu Wahyu lakukan di kelas itu. Jadi seperti ini Bu, biasanya setelah anak-anak itu berbaris di depan kelas, kemudian masuk, kemudian setelah itu kan kita berdoa bersama Ibu, kemudian melakukan apersepsi, menyanyikan lagu nasional seperti itu, mengabsen juga. Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar apa. Setelah itu kita
kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya juga menyampaikan materi. Anak-anak menyimak apa yang saya ajarkan hari itu. Kemudian setelah itu ketika sudah kegiatan inti terakhir, anak-anak akan melaksanakan tes sumatif Ibu, biasanya mengerjakan penugasan seperti itu. Ketika mereka sedang mengerjakan tugas, terlihat itu mereka kurang sungguh-sungguh, kurang bersemangat mengerjakan tugasnya, asal-asalan. Kalau pada waktu kegiatan inti saya menyampaikan materi juga, ketika saya menyampaikan pertanyaan anak-anak cuma diam, tidak ada yang menjawab, tidak aktif ya Bu? Iya, tidak aktif. Terus anak-anak juga ngantuk seperti itu Ibu. Jadi memang anak-anak itu kayak tidak bersemangat ya Bu? Iya Ibu, seperti itu. Kalau seperti itu sebenarnya menurut Bu Wahyu itu salahnya di mana ya? Mungkin murid-muridnya itu susah menerima apa yang saya sampaikan, jadi mencerna penjelasan saya, iya, mungkin susah menangkap penjelasan ya iya, Bu? penjelasan materi yang saya sampaikan seperti itu. Kalau begitu, baiklah saya ingin tahu apa yang selama ini sudah Bu Wahyu lakukan untuk bisa membuat murid-murid Bu Wahyu untuk bersemangat lagi. Jadi saya sudah mencoba beberapa cara Ibu. Yang pertama itu saya mengajak mereka untuk bermain Ibu. Ya, Bermain dalam pembelajaran kita mengadakan game gitu Ya, Ibu. ya. Kemudian diskusi kelompok dengan menerapkan problem based learning, model pembelajaran seperti itu. Kemudian saya putarkan video pembelajaran. Kemudian saya juga pernah mengajak anak-anak itu outing, pembelajaran di luar kelas seperti itu, agar mereka pengennya itu motivasi atau semangat belajar mereka itu muncul kembali atau tidak bosan ya. tidak bosan. Dan mereka juga saya ingin itu lebih aktif seperti itu, tidak tergantung di kondisi ruangan kelas yang terbatas. Kalau di luar kan kita bisa mengeksplor lingkungan kita sebagai media pembelajaran. Jadi kadang murid itu juga Ibu ajak keluar ya, karena untuk suasana yang beda ya. Iya. Terus di dalam kelas juga sudah menerapkan diskusi, ada game, ada kuis ya Bu. Ya. Tapi kalau seperti ini, hal ini apakah berlangsung terus tiap hari atau hanya hari-hari tertentu? Tidak sih, itu hanya momen-momen tertentu gitu. Iya. Ketika anak-anak malas mungkin, terus mungkin ada pembelajaran SPDB mungkin. Iya. Kalau mungkin kita penerapan KI 4.1 kan ada kita nih ada anak-anak menciptakan karya 3 dimensi dan 4 dimensi. Kemudian untuk menggambar saya mungkin ajak mereka keluar untuk melihat pemandangan supaya dia bisa mengeksplor. Berarti kalau saya simpulkan berarti tidak hanya Mas Wis, tidak pelajaran semuanya itu bosan anak-anak ya Bu. Berarti ada yang pelajaran yang mereka antusias, mereka semangat. Contohnya tadi SPDB ya Bu. Iya, SPDB memang mereka semangat. Apalagi pelajaran olahraga itu. Iya, itu memang favoritnya Iya. anak-anak ya. Nah kalau boleh saya simpulkan berarti tadi seperti tadi ya Bu. Jadi tidak semuanya bosan. Kadang ada hal-hal atau pelajaran-pelajaran tertentu yang mereka senangi. Jadi kalau begitu Bu Wahyu kan sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat. Yang pertama semangatnya Bu Wahyu sendiri, terus yang kedua semangatnya anak-anak. Selain itu ada lagi tidak Bu yang menyebabkan Bu Wahyu kurang semangat? Ya mungkin tadinya kan saya belum ada teman untuk mencari solusi, Iya. curhat ya. atau teman sharing ilmu seperti ini. Mungkin kedepannya saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada siswa seperti itu Ibu. Biar siswa itu lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, baik itu di kelas maupun di luar. Kira-kira rencana apa yang akan Bu Wahyu lakukan untuk maksudnya membuat anak-anak bersemangat lagi? Dan mungkin Bu Wahyu tadi tidak yang ingin Ibu Wahyu perbaiki. Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya, terus yang kedua biar saya lebih semangat seperti itu. Kemudian memperbaiki motivasi atau semangat belajar anak, dan mungkin kalau anak sudah mulai ngantuk, saya mengajak mereka bernyanyi bersama seperti itu Ibu. Jadi nanti ada trik-trik khusus ya Bu agar mengatasi kebosanan anak. Sebenarnya hebat sekali Bu.
kira-kira apa prioritas utama Bu Wahyu setelah kita diskusi ini, prioritas utamanya apa Bu Wahyu? Setelah diskusi ini prioritasnya apa coba? Prioritasnya yaitu supaya semangat guru dan Iya. semangat murid itu kembali meningkat. Jadi memperbaiki suasana hati, Iya. baik suasana hati Bu Wahyu maupun hati anak-anak ya Bu. Itu langkah yang tepat sekali Bu menurut Iya. saya. Terus ada hal lain mungkin yang ingin Bu Wahyu lakukan? Saya pernah atau sempat gitu Bu, nggak sengaja saya Iya. lewat di kelas Bu Sri, saya melihat Bu Sri sedang menarik nafas, Iya, anak-anak ngajak anak-anak, mengikuti, ya. terus anak-anak memperhatikan, kayak fokus dan konsentrasi itu tertuju sama Bu Sri anak-anak. Iya. Sebenarnya saya ingin mengetahui trik apa atau rahasia apa yang Bu Sri lakukan sehingga anak-anak itu bisa konsentrasi dan bisa fokus ketika melakukan kegiatan seperti itu. Tapi memang kemarin Bu Sri sibuk dengan kegiatan pembelajaran dan lomba persiapan dan lain-lain. Saya juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan sehingga kita belum sampai Iya. sharing seperti Belum ini. bisa ketemu ya Bu. Itu namanya yang Bu Wahyu lihat itu namanya itu penerapan pembelajaran sosial emosional Bu dengan teknik stop. Jadi Saya baru dengar itu Bu. iya, Bisa sedikit diceritakan? iya, di mana siswa kita ajak untuk fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru Bu. Jadi dengan teknik itu siswa yang tadinya jenuh, bosan, nanti akan kembali semangat lagi Bu. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional Bu. Itu namanya kompetensi sosial emosional. Terus apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Itu ada pembelajaran sosial emosional dengan memakai teknik stop namanya itu. Baru denger itu Bu, saya pembelajaran sosial Emosional. Bu, kalau seperti itu saya jadi tertarik pengen mengimplementasikan atau menerapkan teknik stop itu di kelas saya. Tapi dari penjelasan Bu Sri tadi saya belum begitu paham Ibu. Iya, Gimana Ibu ini? Iya, ya, baiklah. Nanti akan saya berikan materi PSE itu atau materi pembelajaran sosial emosional itu bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang lain Bu. Oh, Tidak hanya Bu Wahyu saja, mungkin guru-guru yang lain juga membutuhkan itu. Jadi nanti akan saya share di grup WA. Nanti kita latihan bareng-bareng Bu, apa itu PSE maupun KSE. Dan ini sebenarnya ini teknik yang bagus Bu, agar anak bisa kembali fokus, agar anak bisa menuruti apa yang menjadi tugasnya seperti itu. Jadi nanti bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya nanti kita bicarakan bareng-bareng Bu. Mungkin kalau saya hanya dengan Bu Wahyu, nanti yang tahu hanya Bu Wahyu saja. Tapi nanti kayaknya kita kumpulkan di kantor Bu untuk kita bareng-bareng belajar tentang pembelajaran PSE dan KSE ini bersama-sama. Iya Bu, saya sangat setuju dengan gagasan Bu Sri tadi supaya sharing ilmu yang dilakukan itu dapat kita terapkan di sekolah kita ya Iya, Bu. jadi nanti setiap guru bisa menerapkan itu di kelasnya masing-masing. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Wahyu dalam masalah ini? Nanti untuk menyelesaikan masalah ini siapa yang kira-kira bisa dipercaya Bu Wahyu? Siapa ya Bu? Mungkin mengajak Pak Andika mungkin ya Bu. Iya, boleh sih. Iya. Membantu, mungkin Pak Andika bisa membantu saya dan kita nantinya bisa belajar sama-sama mendiskusikan tentang ini Bu. Iya. Gimana pendapat Iya, Ibu? bagus sekali Bu. Itu hasil diskusi kita hari ini. Coba Ibu Wahyu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya bisa berdampak pada murid di kelas itu. Ya, jadi begini Bu. Pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya Ya. nih. Kemudian setelah itu saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran di kelas saya. Kemudian saya juga ingin mengajak Pak Andika Ya. untuk bersama-sama belajar tentang pembelajaran yang tadi itu Ya, ya Bu, ya. sosial emosional. Kemudian Dengan teknik stop itu ya. Stop itu Ibu. Nah, bagus sekali Bu itu Bu. Semangat ya Bu. Saya yakin Bu Wahyu bisa menerapkan itu. Karena memang untuk menyemangati anak-anak harusnya memang hati kita dulu yang diberi semangat ya Bu. Iya. Mendidik dengan hati
gitu. Iya, iya, iya. Semangat juga untuk Bu Sri. Terima kasih Ibu atas diskusi hari ini. Saya sangat lega dan bersemangat karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira kapan ya Bu komitmen ini akan dilaksanakan oleh Bu Wahyu? Rencananya sih mungkin besok ya Bu, saya akan mulai menerapkan materi KSE dari Ibu itu dan PSE ya Bu Iya, tadi kan? PSE dan KSE. Iya. Jadi memang semakin cepat semakin baik Bu. Jadi kita akan lebih cepat mengkondisikan anak agar selalu bersemangat. Semoga dengan menerapkan KSE dan PSE ini murid-murid Ibu akan lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran ya Bu. Jadi Ibu, terima kasih Bu atas solusi tadi dari dari kegiatan coaching ini. Saya sudah menemukan solusi, kemudian saya lebih tenang dan saya juga lebih bersemangat dari saran dari Ibu, pendapat dari Ibu seperti itu bisa diterapkan di kelas saya. Ya, silakan karena ini sudah waktunya masuk ke kelas, saya akan ke kelas dan mungkin iya, Bu Wahyu juga akan ke kelas. Silakan ya Bu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Terima kasih kepada Bu Sri Sunarsi selaku coach dan Bu Wahyu ya, Bu Wahyu Abrikawati sebagai kunci. Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya akan memberikan evaluasi sedikit. Jadi secara garis besar dalam percakapan kucing tadi, alur cerita itu sudah tampak semua. Jadi mulai tujuan kucing, terus indikator dari permasalahannya juga sudah tampak, terus rencana aksinya juga sudah tampak ya Bu. Jadi terus tanggung jawab itu yang kedua tadi juga tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya juga sudah nampak. Dan yang kedua tadi coach ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Tadi kan saya juga sudah lihat pertanyaan berbobotnya sudah tampak Ibu. Terus sudah mampu untuk merangsang kucing memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya. Terus kemudian dari percakapan kucing tadi itu saya menangkap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Wahyu di dalam kelas, yaitu tadi siswa tidak semangat ya Bu. Siswa tidak semangat, terus kurang termotivasi, tidak fokus dalam pembelajaran. Dan dari percakapan dengan Bu Narsi sebagai coach tadi ada solusi untuk menyelesaikan itu. Yang pertama tadi mau menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, terus dengan menerapkan PSE dengan teknik stop ya Bu. Ya nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Iya. Terus tadi juga yang dari Bu Wahyu sendiri juga tadi ada solusi yang menata diri ya Bu, maksudnya emosi diri ya, lebih ke emosi diri, dari suasana hatinya diperbaiki, mungkin semangatnya yang akan nanti berdampak untuk murid-murid kita. Terus juga ada tadi yang saya tangkap akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru ya. Terima kasih. Terus dari proses coaching tadi ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada coach ya. Yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau yang tadi tampak indikatornya Bu? Iya, terima kasih Ibu Wisri selaku pengamat. Indikator yang tadi tampak adalah beberapa pertanyaan yang efektif, yang menurut saya pertanyaan itu berbobot Bu. Harapannya uji itu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian juga bisa mendapatkan ide-ide baru yang dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Iya, memang tadi dari skenario itu terdapat sudah ada ide-ide yang mau diimplementasikan ya. Terus tadi itu sudah mencoba kompetensi coach dalam pertanyaan yang berbobot. Nah, misal besok panjenengan itu posisinya itu menjadi coach lagi, itu kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apa Bu? Iya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin menjadi pendengar yang aktif Bu, dan kehadiran penuh. Jadi juga untuk pertanyaan yang berbobot akan saya kembangkan lagi. Itu ya Bu. Iya. Jadi nanti akan mengembangkan pendengar lebih lagi intens lagi ya Bu. Iya, pertanyaan berbobot lagi dikembangkan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu Sri Sunarsi dan Bu Wahyu. Terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.